Baik teman-teman, ketemu lagi dalam mata kuliah kita. Ini bicara tentang cabang-cabang filsafat ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah bicara tentang cabang-cabang filsafat, yaitu ada metafisika yang dibagi menjadi dua, ontologi dan kosmologi. Ya, sudah kita bicarakan bahwa metafisika bicara tentang hakikat di balik yang fisik. Metafisika dibagi menjadi dua, ontologi yang bicara tentang hakikat yang ada, kemudian kosmologi bicara tentang hakikat alam. Kemudian juga kita sudah bicarakan tentang epistemologi. Epistemologi bicara tentang hakikat pengetahuan. Nah, kita lanjutkan pembicaraan kita, yaitu cabang filsafat yang ketiga yang bernama logika. Nah, istilah logika saya kira sudah tidak asing buat kita semua ya. Logika. Logika itu apa? Logika itu berasal dari bahasa Yunani logos. Logos, akal. Yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Itu logika. Nah, jadi inilah logika. Logika disebut dengan logika episteme atau logika sentia, yaitu ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Jadi intinya di sini, berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Itu logika. Logika merupakan sebuah ilmu pengetahuan di mana objek materialnya adalah berpikir, khususnya penalaran atau proses penalaran, dan objek formalnya adalah berpikir atau penalaran ditinjau dari sisi ketepatannya. Ingat kemarin objek formal dan objek material. Logika adalah sebuah cabang filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya, ini. Nah, setiap manusia, setiap kita tidak bisa lepas dari yang namanya logika. Baik logika yang sederhana maupun logika yang sangat rumit ya. Statistik dan sebagainya itu bagian dari logika ya. Tetapi dalam kehidupan keseharian kita tidak bisa lepas dari yang namanya logika. Logika digunakan untuk melakukan yang namanya pembuktian. Yang kita kan dalam kehidupan sehari-hari memang tidak pernah lepas dari logika. Nalar kita selalu terpakai kan. Kita lapar, maka logika kita langsung menggerakkan tubuh kita. Saya harus segera cari makan. Nah, itu bagian dari logika sederhana. Logika dalam perkembangan pengetahuan seringkali dibagi menjadi dua. Ada yang namanya logika deduktif, ada yang namanya logika induktif. Nah, logika deduktif itu apa? Logika deduktif adalah penalaran yang kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulan merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Ini pembagian logika secara sederhana ya. Ada yang namanya logika deduktif, ada yang namanya logika induktif. Nah, mungkin dalam kita pernah belajar dulu ya, ada yang namanya premis mayor, premis minor. Nah, itu lalu kesimpulannya adalah premis minor harus sesuai dengan premis mayor kan gitu kan. Itu logika deduktif. Contohnya ini. Ini argumen deduktif, logika deduktif. Setiap mamalia punya setiap jantung. Kuda adalah mamalia.
Maka kesimpulannya setiap kuda punya sebuah jantung. Itu logika deduktif. Nah, jadi penarikan kesimpulan itu ya harus sesuai dengan premis-premisnya. Contoh lagi, semua mahasiswa ISI adalah cantik dan cerdas. Misalnya, itu premis mayornya. Semua mahasiswa ISI adalah cantik dan cerdas. Premis minornya, Roni adalah mahasiswa ISI. Kesimpulannya, Roni cantik dan cerdas. Benar nggak ini? Benar nggak? Logikanya benar nggak? Di mana salahnya? Salahnya di mana? Ya, salahnya di premis mayornya. Karena tidak semua mahasiswa ISI itu cantik dan cerdas. Ada juga yang ganteng dan cerdas. Ada juga yang jelek dan bodoh gitu kan. Di premis mayornya sudah salah. Roni tidak bisa dikatakan cantik dan cerdas karena dia laki-laki. Nah, ini contoh logika deduktif ya, logika deduktif. Nah, kajian tentang logika memang panjang ya. Pengalaman saya di filsafat UGM itu mata kuliah logika itu dulu zaman saya sampai berapa? 6 atau 8 SKS. Logika 1, logika 2, statistik ya. Ya, 6 SKS minimal gitu. Tapi kita sekedar tahu aja. Ada lagi yang namanya logika induktif. Logika induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Ini contohnya. Contoh argumen induktif. Kuda Sumba punya sebuah jantung. Kuda Australia punya sebuah jantung. Kuda Amerika punya sebuah jantung. Kuda Indonesia punya sebuah jantung. Kesimpulannya apa? Ya, setiap kuda punya sebuah jantung. Ini yang namanya logika induktif. Logika induktif berarti dari yang khusus karena punya kesamaan dari yang khusus itu digeneralisir, ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Itu logika induktif. Nah, jadi ada salah satu cabang filsafat yang bernama logika. Nah, intinya logika adalah kajian tentang penalaran, kebenaran penalaran, cara bernalar, itu logika. Ini menjadi sebuah cabang filsafat tersendiri. Nah, dalam logika sederhana terbagi menjadi dua, ada logika deduktif, ada logika induktif. Oke, mudah-mudahan cabang filsafat yang ketiga ini logika bisa dipahami. Nah, kita bicarakan yang berikutnya adalah cabang filsafat yang bernama aksiologi. Aksiologi itu apa? Aksiologi berasal dari kata Yunani action yang berarti nilai dan logos, teori atau kajian tentang, yang berarti secara sederhana aksiologi itu adalah kajian tentang nilai atau kajian tentang hakikat nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan tentang hakikat nilai. Aksiologi membahas masalah nilai atau norma sosial yang berlaku dari kehidupan manusia. Dari aksiologi lahirlah dua cabang filsafat yang membahas tentang aspek hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Nah, bicara tentang nilai tentunya bukan persoalan yang sederhana. Ya, bicara tentang nilai itu bukan persoalan yang sederhana. Saya kasih contoh sederhana begini. Ada perkuliahan tatap muka. Salah satu mahasiswa mencatat di atas kertas perkuliahan hari itu. Lalu kertas itu saya pinjam. Saya tanya ke kelas. Ini ada satu lembar kertas.
berisi coret-coretan berwarna hitam. Ini ada nilainya enggak? Kertas ini ada nilainya enggak menurut sampean? Ada enggak nilainya? Ada ya, ada. Nah, kalau ada nilainya, ini saya jual. 500. Siapa yang mau ini saya jual 500 rupiah atau 1000 rupiah. Siapa yang mau? Kira-kira ada yang mau enggak? Dikit ya. Ada mungkin 1-2. Tetapi pernyataan saya rubah. Ini, kertas ini ada catatan tinta hitamnya. Nah, teman-teman, besok pagi kita kuliah. Kita ujian. Semua bahan ujian ada di kertas ini. Siapa yang mau kertas ini? Nah, jadi rebutan kan? Jadi rebutan. Nah, berarti kertasnya sama, barangnya sama, karena momen yang berbeda, nilainya jadi berbeda. Nah, ini bicara tentang nilai. Jadi bicara tentang nilai itu bukan persoalan yang sederhana. Sehingga muncullah aliran filsafat yang bernama aksiologi ini. Oke. Saya tambah satu kertas lagi, saya ambil dari dompet, kertas saya berwarna merah. Ada tulisannya 10-nya 5. Ya, warnanya merah, ada gambar tokoh nasional di situ. Statement saya ulangi. Teman-teman, besok kita ujian. Semua materi ujian ada di kertas ini. Oke. Sekarang sampean saya suruh milih. Pilih kertas ini, kertas catatan tadi, atau kertas berwarna merah ini. Yakin, hakul yakin pada milih kertas yang berwarna merah. Kenapa? Walaupun kertas itu lebih kecil, tetapi sampean menganggap dia punya nilai lebih besar. Itu kan? Nah, oke. Sekarang kita fokus pada kertas merah ini. Teman-teman, saya punya kertas merah, berwarna merah. Ada gambar pahlawan nasional, ada angkanya 10-nya 5. Siapa yang mau kertas ini? Wah, semua mau kan? Satu kelas semua mau. Semua mau. Kira-kira kalau sampean saya kasih kertas ini satu persatu, apa yang sampean katakan kepada saya? Apa kira-kira yang sampean katakan pada saya? Apa? Ya, normal kan? Terima kasih ya Pak. Semoga rezekinya nambah. Gitu kan? Udah cukup. Atau mungkin ada yang agak panjang, matur nuwun Pak nggih, mugi-mugi Bapak rezekinya lancar, gitu nggih. Atau mungkin ada yang makasih ya Pak, Bapak baik deh, besok lagi ya Pak, gitu ya. Ya sudah, cuma sekedar terima kasih. Ada juga yang doakan singkat. Tapi maaf, andai kan kertas ini tidak jadi saya kasihkan ke sampean, tetapi saya kasihkan seorang simbah angpatan jalan sana, dia bawa makanan ringan, kacang dan sebagainya, dia tawarkan ke saya, harganya 10.000, saya ambil satu, lalu saya kasih kertas merah, tidak usah dikembalikan kembaliannya. Kira-kira apa yang dikatakan simbah itu? Kayak sampean, wah Bapak baik deh, makasih ya Pak, gitu? Enggak, pasti berbeda. Simbah itu akan mengatakan, mendoakan yang panjang dan sangat dalam. Matur nuwun sanget dan nggih, mugi-mugi rezekine lancar, umure barokah, bla 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 bla. Didoakan dengan doa yang panjang dan itu tulus. Bukan sekedar lip service. Maknanya apa? Dalam satu benda yang sama, terhadap subjek yang berbeda,
nilainya menjadi berbeda. Bagi saya 100.000 itu receh. Ya, receh. Bagi teman-teman, lumayan ini bisa untuk makan 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kalau anak kos ya bisa sampai 1 minggu gitu ya. Tapi bagi simbah-simbah itu 100.000 itu sangat banyak sekali. Nilainya jadi berbeda. Padahal barangnya sama. Nah, ini gambaran teman-teman ya, bahwa bicara tentang nilai itu bukan persoalan yang sederhana. Muncullah satu aliran filsafat yang bernama aksiologi ini, bicara tentang kajian hakikat nilai. Kedudukan nilai berbeda bagi individu yang satu dengan individu yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ada banyak filsuf yang bicara tentang hakikat nilai. Ada Thomas Hobbes, Walter Schmack, William James, R.B. Perry, dan sebagainya. Misalnya Perry mengatakan, misalnya ini pendapatnya Perry tentang nilai, kedudukan nilai, bahwa suatu benda itu memiliki nilai atau bernilai manakala benda itu merupakan sasaran perhatian. X itu bernilai sama dengan fakta bahwa perhatian terungkap di dalam X. Nah, ini Perry. Besarnya nilai X itu tergantung seberapa besar perhatian kita terhadap nilai X itu, terhadap X itu. Ada beda lagi, misalnya William James, dia termasuk tokoh empirisisme radikal, dia menekankan tentang pluralisme nilai dan perbedaan-perbedaan baik dalam kualitas maupun kuantitas pluralisme. Nah, problematika atau teori nilai. Masalah nilai, paling tidak ada beberapa hal tentang makna nilai. Nilai itu apa sih? Kedudukan baik-baik itu apa sih? Apakah nilai itu, baik itu dapat didefinisikan atau tidak? Baik itu bisa didefinisikan apa tidak? Bagaimana cara mendefinisikannya? Apakah baik itu bersifat subjektif atau objektif? Relatif atau absolut? Intrinsik atau instrumental? Nah, ini problem atau persoalan-persoalan dari aksiologi atau filsafat nilai. Aksiologi. Nah, saya kasih contoh sederhana. Baik itu apa? Memberi itu baik apa tidak? Baik ya. Memberi nafkah pada istri, baik tidak? Baik. Memberi nafkah pada istri tetangga, baik tidak? Nah, jadi masalah. Itu ya. Memberi nafkah istri 100 juta sebulan, baik atau tidak? Nah, ini jadi problem. Baik bagi istri, tidak baik bagi suami kan? Nah, jadi baik dan buruk itu juga persoalan yang tidak sederhana. Definisinya apa? Dia objektif atau subjektif dan sebagainya dan sebagainya. Ini bicara tentang problem nilai. Nah, sehingga karena memang tidak sederhana itu, kajiannya banyak, muncul sekian banyak teori, pendapat, dan pandangan, sehingga digolongkan dalam satu cabang filsafat tersendiri yang bernama aksiologi. Nah, aksiologi dibagi menjadi dua, tadi sudah kita sampaikan, yaitu etika dan estetika. Nah, kita bicara sampai etika ya, untuk estetika nanti kita bicarakan pertemuan pekan depan. Etika disebut dengan moral filosofi atau filsafat moral, filsafat tingkah laku, filsafat kesusilaan. Arti etika secara umum, nilai-nilai atau value atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Kumpulan asas, prinsipal atau nilai moral, kode etik, itu termasuk etika. Namun etika yang terakhir ini yang lebih tepat, yaitu adalah ilmu tentang yang baik atau yang buruk, bermoral atau tidak bermoral. Nah, ini disebut moral filosofi. Nah, jadi
Intinya aksiologi, kajian tentang nilai, filsafat nilai itu dibagi menjadi dua, yaitu etika dan estetika. Etika itu bicara tentang baik buruk. Tadi kita sampaikan beberapa contohnya ya tentang persoalan baik dan buruk. Mencuri itu baik atau buruk sih? Nah, tentu banyak yang bersepakat mencuri itu buruk. Kalau mencuri perhatian, baik atau buruk? Mencuri perhatian dosen, baik atau buruk? Nah, jadi beda kan nilainya. Tapi kalau saya rubah lagi, mencuri perhatian pacar temen, baik atau buruk? Nah, mencuri perhatian, banyak yang mengatakan baik. Tetapi ketika saya rubah mencuri perhatian suami orang, mencuri perhatian pacar orang, baik atau buruk? Nah, jadi persoalan debatable. Nah, bicara baik dan buruk tentu bukan persoalan yang sederhana. Sehingga muncul satu cabang filsafat tersendiri yang bicara tentang hakikat baik dan buruk yang bernama etika. Pokok-pokok persoalan etika. Apa yang dimaksud baik atau buruk itu? Baik atau buruk itu apa sih? Apa syarat sesuatu perbuatan dikatakan baik? Kok bisa kamu katakan dia itu baik? Kok bisa dia katakan kamu itu tidak baik? Apa ukurannya? Apa tolak ukurnya? Apa syaratnya? Bagaimana hubungan kebebasan kehendak, free will, dengan perbuatan baik, perbuatan susila? Kebebasan kehendak. Ada orang yang berbuat yang dinyatakan perbuatan tidak baik, misalnya membunuh, tetapi tidak karena kehendaknya, tidak karena kebebasan kehendaknya, karena dipaksa oleh keadaan, karena dipaksa oleh orang lain. Kira-kira itu baik atau buruk? Nah, ini jadi persoalan. Ya. Apa moral consciousness itu? Kesadaran moral itu apa? Nah, bagaimana peran hati nurani, conscience, terhadap perbuatan baik? Nah, ini pokok-pokok persoalan etika. Nah, oke, teman-teman, demikian bahasan kita tentang cabang-cabang filsafat ya. Sudah kita kupas dari video pertama metafisika yang dibagi menjadi dua, ontologi dan kosmologi. Kemudian epistemologi, dan di video ini kita kupas tentang logika, kemudian aksiologi, filsafat nilai. Aksiologi, filsafat nilai dibagi menjadi etika dan estetika. Etika, aksiologi bicara tentang hakikat nilai, dibagi menjadi dua. Etika bicara tentang hakikat baik dan buruk, dan estetika bicara tentang indah, tidak indah. Nah, untuk estetika kita kupas lagi dalam video yang lain, karena ini memang sudah menyangkut fak keilmuan kajian perkuliahan kita, filsafat seni atau filsafat keindahan. Nah, jadi kita sambung dalam video yang lain di pertemuan berbeda. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada diskusi dan pertanyaan, kita persilahkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.